Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi ke pembelajaran 2 yang ke part 2, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Dan kita akan lanjut ke pelajaran 2 part 2 tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan pemahaman dalam belajar, dan semoga ketika mengajarkan soal nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus atau yang memuaskan. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sambil disimak di buku kalian. Bacalah Al-Qur'an surat An-Nisa. An-Nisa itu surat keempat ayat 136. Surat An-Nisa itu ada 176 ayat. Nah, ini ayat yang ke 136. Kita baca-baca bersama sambil disimak ya di buku kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iman kepada kitab Allah itu adalah iman yang keempat. Urutannya yang keempat. Ketiga. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi jumlah rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul sebelumnya. Jadi iman itu artinya apa sih? Iman itu artinya percaya. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi selain Al-Qur'an, kalian juga harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Apakah kitab-kitab terdahulu itu salah? Enggak, benar. Kitab-kitab terdahulu itu benar, tetapi disempurnakan oleh yang terakhir, yaitu Al-Qur'an. Jadi kalian harus mempelajari Al-Qur'an sebagai umat Islam. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Jadi jangan menyalahkan kitab-kitab terdahulu. Ya, jangan menyalahkan kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an itu tidak ada kalau kitab-kitab sebelumnya itu
nggak ada juga. Maka Al-Quran ini diturunkan karena kitab-kitab sebelumnya, jadi penyempurna. Kayak Nabi Muhammad juga, ya, bukan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu salah, enggak, benar, semua nabi itu benar, ya kan, tetapi disempurnakan atau terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Yaitu tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berteman, bergaul, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi pegangan pedoman kita ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada yang 4 juga, ya nggak masalah. Ada qiyas, ada ijma. Di Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Tapi kalau kalian mau berpedoman pada 2, Al-Quran dan Sunnah, ya bagus. Tapi kalau 4 itu ya bagus juga, yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhu tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Ketika kalian nanti belajar Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan menyertai kalian. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Kalender ini kalender Masehi, ya. Di daerah Israel, tanah Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad sebelum Masehi di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu terletak di Libanon sampai ke sungai Mesir. Ya, diingat-ingat ya. Nanti kalau soal keluar, tanah Kanaan itu mana? Itu di Libanon, di daratan sampai tanah Mesir. Kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yerusalem itu di Israel. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, berarti pelajaran yang baru atau kabar gembira. Setelah itu yang keempat, disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran itu terjadi kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Maka setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati sebagai Nuzulul Quran. Bukan Lailatul Qadar, bukan. Nuzulul Al-Quran turun pada tanggal diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Terjadi pertama ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah. Beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Ada yang pendapat berbeda mengatakan 6.666 ayat, dari 6666. Pak, pakai yang mana? 6236 atau 6666? Dua-duanya boleh. Jadi berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang wajar, hal yang biasa.
Karena berbeda itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Ya, jadi kita bulatkan menjadi kurang lebih 23 tahun. Yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang pertama kali turun ya. Kalau urutan pertama, kalau urutan pertama itu surat Al-Fatihah. Jadi beda, turun pertama sama urutan pertama itu beda. Nah, pas kan umurnya Nabi Muhammad itu kan pas diangkat menjadi nabi kan 40 tahun. Tuh. Terus kurang lebih Al-Quran turun 23 tahun. Jadi 40 tahun ditambah 23 tahun jadi 63 tahun. Jadi pas Nabi Muhammad itu kan kurang lebih umurnya 63 tahun juga kurang lebih. Kan jadi Al-Quran itu turunnya lama. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu turunnya itu langsung, jadi dalam bentuk kitab langsung. Tapi kalau Al-Quran ini enggak, ya. Jadi turunnya itu berupa apa itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itu suatu perkataan dari Iqra, bacalah. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta atau disebut rahmatan lil alamin. Yaitu tadi rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi alam semesta, keselamatan bagi alam semesta. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Jadi perilaku itu ada dua, ada terpuji, ada tercela. Kalau terpuji itu baik, kalau tercela itu buruk. Ya, kalau ya sama kayak halnya akhlak itu ada dua, akhlakul mahmudah sama akhlakul masmumah. Kalau mahmudah itu baik, kalau masmumah itu yang buruk. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta, semua ada dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, menjaga kebersihan, makan dengan teratur yang halal, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, itu semua tercantum di dalam Al-Quran. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, pasti perhatikan ilustrasi berikut tuh. Sedang ibadah, sedang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Ini adalah ajaran yang baik, terpuji kepada manusia atau hablum minanas. Kalau yang ini tadi adalah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Tuh, contohnya ibadah. Ibadah itu banyak. Salah satunya sholat. Ajaran terpuji kepada manusia atau hablum minanas, hubungan kepada manusia, saling tolong menolong dan saling bersalaman sesama teman. Terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, itu pokoknya ajaran-ajaran terpuji banyak lah di dalam Islam, banyak. Dan Islam itu mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran atau menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, itu ajaran terpuji kepada diri sendiri, yaitu motong kuku. Kalau anak-anak laki-laki kalau rambutnya panjang ya dicukur biar rapi. Anak perempuan berhias, tuh sedang berhias. Kalau perempuan sehendaknya memakai kerudung atau jilbab untuk menutupi aurat. Ya, karena anak perempuan itu dosanya belum ditanggung oleh dirinya sendiri kalau masih anak-anak.
ditanggung sama ayah kalian. Jadi jangan sampai nanti ayah kalian itu masuk ke neraka hanya gara-gara kalian nggak pakai jilbab atau tidak pakai kerudung. Itu rangkuman sudah ada. Semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu nomor 9. Kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Semua dari kitab Taurat, Zabur, Injil itu membawa ajaran terpuji semua, termasuk Al-Quran. Dan kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna yang sudah Bapak jelaskan dalam video sebelumnya. Oke, selesai anak-anak. Tugas kalian menulis kitab Taurat itu diturunkan oleh siapa, kitab Zabur itu diturunkan oleh siapa, Injil itu oleh siapa, Nabi Muhammad itu kitabnya apa, ditulis. Setelah itu nanti kalian mengerjakan soal yang ada di link dan upload tugas kalian yang ada di link itu juga. Nanti ada link yang Bapak kirim ke WA atau yang Bapak share. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga kalian paham. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan kalian paham, kalian mengerti, dan sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.